Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Anindya Zafira Pratistariananta Kurniawan dari kelas SI 4806 dengan NIM 1020 2240 0099. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai tugas UTS merancang sistem basis data pembayaran sehat untuk memenuhi mata kuliah sistem basis data. Nah, mula-mulanya sistem informasi sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan untuk mengelola transaksi pembayaran pasien secara efisien dan juga akurat. Rumah Sakit Bakti Sehat berencana mengembangkan sistem bernama pembayaran sehat untuk mencatat layanan seperti pembelian obat, penyewaan kamar, tindakan medis, dan juga operasi. Sistem ini bertujuan untuk membantu manajemen dan juga memantau serta menyimpan data transaksi yang rapi dan juga mudah untuk ditelusuri. Di sini saya sudah membuat Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan struktur data dari sistem pembayaran sehat. Nah, dalam ERD ini, saya sudah membuat 6 entitas utama, yaitu pasien, transaksi, layanan, kategori layanan, unit, dan juga detail transaksi yang sudah saya sesuaikan dengan 3 digit terakhir NIM saya. Pertama-tama, terdapat entitas pasien yang menyimpan informasi pasien seperti nama, alamat, dan juga nomor telepon pasien. Pada entitas pasien ini memiliki 4 atribut utama, yaitu atribut ID underscore pasien, nama underscore pasien, no underscore telepon, dan juga alamat. Lalu selanjutnya terdapat entitas transaksi 099 yang menyimpan data transaksi pembayaran pasien, termasuk waktu transaksi serta pasien yang melakukan transaksi. Terdapat 3 atribut yaitu ID underscore transaksi, ID underscore pasien, dan juga waktu underscore transaksi. Selanjutnya, terdapat entitas layanan yang mencatat informasi detail terkait layanan atau item yang tersedia untuk pasien termasuk nama layanan dan juga biaya. Entitas layanan memiliki 5 atribut yaitu ID underscore layanan, ID underscore kategori, nama underscore layanan, biaya, dan juga ID underscore unit. Selanjutnya, terdapat entitas kategori layanan yang berfungsi untuk mengelompokkan jenis layanan seperti apotek, konsultasi, tindakan medis, dan juga sebagainya. Entitas kategori layanan sendiri memiliki 2 atribut, yaitu nama underscore kategori dan juga ID underscore kategori. Sementara itu, terdapat entitas unit 099 untuk menyimpan data mengenai bagian rumah sakit yang menyediakan layanan, misalnya rawat inap, radiologi, laboratorium, dan juga farmasi. Entitas unit sendiri memiliki 2 atribut, yaitu ID underscore unit dan juga nama underscore unit. Lalu, untuk mengelola banyaknya layanan yang bisa dibayar dalam satu transaksi, digunakan entitas detail transaksi 099 yang menghubungkan antara transaksi dan layanan serta mencatat jumlah layanan yang dibeli dan juga subtotal. Dalam entitas detail underscore transaksi 099 memiliki 4 atribut, yaitu ID underscore transaksi, ID underscore layanan, subtotal, dan juga jumlah. Dari 6 entitas yang sudah saya buat, masing-masing memiliki foreign key dan juga primary key. Seperti pada tabel entitas pasien 099 memiliki ID underscore pasien sebagai primary key, tabel transaksi 099 memiliki ID underscore transaksi sebagai primary key, dan juga ID underscore pasien sebagai foreign key. Lalu terdapat tabel layanan 099 yang memiliki primary key ID underscore layanan dan juga ID underscore kategori dan ID underscore unit sebagai foreign key. Lalu terdapat pula ID underscore kategori sebagai primary key dari kategori layanan. Lalu terdapat
ID_unit sebagai primary key dari tabel unit 099 dan terdapat pula entitas detail underscore transaksi sebagai entitas lemah yang memiliki ID underscore transaksi dan juga ID underscore layanan sebagai foreign key. Selanjutnya terdapat relational model. Nah, relational model ini merupakan hasil transformasi dari ERD ke bentuk-bentuk tabel relasional yang akan diimplementasikan dalam sistem basis data. Setiap entitas dalam ERD ini direpresentasikan dalam bentuk tabel dan hubungan antar entitas diimplementasikan melalui penggunaan foreign key. Contohnya, pada tabel pasien 099 berisikan informasi pasien dan memiliki atribut ID underscore pasien sebagai primary key. Tabel transaksi 099 mencatat data transaksi pasien dan memiliki foreign key ke pasien 099. Tabel layanan 099 berisikan detail layanan yang tersedia dan memiliki foreign key ke kategori underscore layanan 099 dan juga tabel unit 099 untuk menunjukkan layanan tersebut termasuk dalam kategori dan unit apa. Selanjutnya, tabel kategori underscore layanan 099 yang menyimpan daftar kategori layanan yang tersedia. Lalu terdapat tabel unit 099 yang merepresentasikan unit-unit rumah sakit seperti farmasi, radiologi, poli umum, dan lain-lain. Terakhir, terdapat tabel detail transaksi 099 yang merupakan tabel penghubung antara transaksi dan layanan serta mencatat jumlah layanan yang digunakan dalam suatu transaksi. Dapat dilihat pada relational model, terdapat ID pasien pada tabel pasien 099 yang tersambung dengan tabel transaksi 099. Terdapat garis dari ID pasien menuju ID pasien sebagai foreign key. Dapat dilihat juga pada tabel-tabel yang lain, semuanya sudah terhubung sesuai dengan foreign key. Nah, dengan adanya relational model ini, seluruh data dan hubungan antar entitas dapat dikelola secara sistematis dan juga konsisten, sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pembayaran sehat. Lalu selanjutnya terdapat DDL atau Data Definition Language. Nah, pada tahap ini perancangan struktur tabel dari relational model diimplementasikan dalam bentuk bahasa SQL menggunakan Data Definition Language atau DDL. DDL ini digunakan untuk membuat tabel, mendefinisikan atribut, serta menentukan primary key dan foreign key yang merepresentasikan hubungan antar tabel. Setiap entitas yang terdapat dalam ERD diubah menjadi tabel seperti pasien 099, transaksi 099, layanan 099, kategori underscore layanan 099, unit 099, dan detail underscore transaksi 099. Relasi antar tabel dihubungkan dengan menggunakan foreign key untuk menjaga integritas data. Implementasi ini dilakukan pada platform PHP MyAdmin yang terintegrasi dengan XMPP. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dan juga query untuk masing-masing tabel yang sudah saya buat. Pertama, terdapat data definition language pada tabel pasien 099. Di sini dapat dilihat query-nya create tabel pasien 099 untuk membuat tabel pasien 099. Terdapat pula ID underscore pasien sebagai primary key, nama underscore pasien, alamat, dan juga nomor telepon untuk atribut dari tabel tersebut. Lalu selanjutnya, terdapat tabel transaksi 099 membutuhkan create tabel untuk membuat tabel, lalu terdapat ID underscore transaksi, ID underscore pasien, waktu underscore transaksi, dan juga terdapat foreign key ID pasien yang merujuk pada tabel pasien 099. Selanjutnya terdapat tabel kategori layanan 099
Create tabel kategori underscore layanan 099 untuk membuat tabel kategori layanan 099, ID kategori sebagai primary key, dan juga nama underscore kategori sebagai atribut. Selanjutnya terdapat tabel unit 099, sama seperti sebelumnya untuk meng-create tabel atau untuk membuat tabel dibutuhkan create tabel, nama tabel. Lalu terdapat ID underscore unit sebagai primary key dan juga nama underscore unit sebagai atributnya. Terdapat pula tabel layanan 099, terdapat ID underscore layanan sebagai primary key, nama underscore layanan, biaya, ID kategori dan juga ID unit sebagai foreign key, ID kategori yang berasal dari tabel kategori underscore layanan 099 dan juga ID underscore unit yang berasal dari tabel unit 099. Selanjutnya yang terakhir terdapat tabel detail underscore transaksi 099. Untuk membuat tabel seperti biasa, digunakan create tabel detail underscore transaksi 099, ID underscore transaksi, ID underscore layanan, jumlah dan juga subtotal sebagai atribut dari tabel tersebut. Terdapat foreign key, ID transaksi, dan juga ID layanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang DML atau Data Manipulation Language. Nah, setelah struktur tabel yang tadi berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam masing-masing tabel. Proses ini menggunakan perintah Data Manipulation Language atau DML, khususnya insert untuk menambahkan 5 record ke setiap tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Proses insert ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tabel tanpa foreign key seperti pasien, kategori underscore layanan, dan juga unit. Kemudian dilanjutkan ke tabel yang memiliki relasi, seperti transaksi 099, layanan 099, dan juga detail underscore transaksi 099. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi dari data manipulation language untuk tabel pasien, insert. Untuk insert data-data dari relational model yang sudah dibuat sebelumnya memerlukan insert into pasien 099 merujuk pada nama tabel, ID underscore pasien, nama underscore pasien, alamat, dan juga nomor telepon. Sebagai contoh, di sini terdapat P01 sebagai ID underscore pasien, terdapat arah Aisyah sebagai nama, terdapat jalan Perkutut nomor 100 sebagai alamat, dan juga nomor telepon sudah tertera. Selanjutnya terdapat tabel transaksi, sama seperti sebelumnya menggunakan insert into transaksi 099, terdapat ID transaksi T01 dan juga ID pasien P01 yang diambil dari foreign key dari tabel sebelumnya. Terdapat pula waktu transaksi yang menunjukkan kapan transaksi tersebut dilakukan. Selanjutnya terdapat tabel kategori layanan yang berisikan ID kategori dan juga nama kategori. Di sini terdapat nama kategori apotek, kamar, tindakan medis, konsultasi, dan juga radiologi. Selanjutnya pada tabel unit 099 terdapat ID unit dan juga nama unit seperti farmasi, rawat inap, tindakan medis, poli umum, dan juga radiologi. Selanjutnya terdapat tabel layanan 099 yang berisikan ID underscore layanan, ID kategori, ID unit, nama layanan, serta biaya. L01 atau ID layanan sebagai primary key, K01 dan U01 sebagai foreign key, obat paracetamol sebagai nama layanan, dan juga terdapat biaya 20.000. Selanjutnya terdapat tabel detail underscore transaksi 099. Terdapat ID underscore transaksi, ID underscore layanan sebagai foreign key, dan juga terdapat jumlah dan juga subtotal. Contohnya, di sini jumlahnya 2 dan subtotalnya 40.000. Hal ini merujuk pada tabel sebelumnya, yaitu tabel ini. Terdapat obat paracetamol seharga 20.000, lalu karena jumlah pembeliannya 2, maka
Hasilnya adalah 40.000. Nah, selain proses insert, dilakukan juga perintah select untuk menampilkan data dari masing-masing tabel. Query ini digunakan untuk memastikan bahwa data telah masuk dengan benar ke dalam tabel dan dapat ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Query select dibuat secara berbeda untuk setiap tabel, menyesuaikan dengan informasi yang ingin ditampilkan dari masing-masing tabel. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan yang telah diimplementasikan. Di sini terdapat tabel pasien 09. Nah, query ini dipakai untuk menampilkan nama pasien dan juga nomor telepon saja dari tabel pasien. Selanjutnya terdapat pada tabel transaksi 099. Query ini digunakan untuk mengambil semua kolom dari tabel transaksi 099 yang diurutkan berdasarkan waktu transaksi yang paling baru ke yang lama. Selanjutnya pada tabel kategori underscore layanan 099, di sini fungsi query-nya adalah untuk mengambil semua data kategori layanan yang nama kategorinya mengandung kata medis. Nah, selanjutnya pada tabel unit 099, query ini digunakan untuk mengambil 3 baris pertama dari tabel unit 099. Selanjutnya pada tabel layanan 099, ini query-nya digunakan untuk menampilkan layanan yang biayanya lebih dari 100.000 dan berasal dari unit dengan ID U03. Nah, yang terakhir pada tabel detail transaksi, query ini digunakan untuk menghitung total seluruh subtotal dari setiap ID layanan yang pernah dipakai di transaksi tersebut. Selanjutnya akan membahas mengenai normalisasi atau suatu teknik untuk mengorganisasikan data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, di sini terdapat tabel yang berisikan atribut ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, serta total. Selanjutnya terdapat normalisasi 1NF atau setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai kan atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, di sini terdapat contoh dari tabel normalisasi 1NF, dapat dilihat bahwa masing-masing tabel sudah terpisah. Selanjutnya merupakan normalisasi 2NF atau semua kolom non-primary key harus tergantung penuh dengan seluruh primary key. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan atribut ID pasien dan juga nama pasien, tabel yang berisikan atribut ID layanan, nama layanan, dan juga biaya layanan, tabel yang berisikan atribut ID transaksi, ID pasien, dan juga waktu transaksi, serta tabel yang berisikan atribut ID transaksi, ID layanan, jumlah, serta total. Yang terakhir merupakan normalisasi 3NF atau kolom non-primary key tidak boleh tergantung dengan kolom non-primary key yang lain. Sebagai contoh pada tabel-tabel yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, semua kolom yang bukan bagian dari primary key tergantung penuh pada primary key dan tidak ada kolom non-primary key yang tergantung ke sesama kolom non-primary key. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.